Positif di tanah air kini mencapai 917.015 kasus. Pasien sembuh bertambah 9.475 orang. Yang menjadi prioritas vaksinasi, yaitu penduduk Indonesia berusia di atas 18 tahun dan tidak termasuk komorbid, yang saat ini berkisar 181 juta jiwa. Dengan perhitungan setiap warga, vaksinasi nasional dimulai. Usai melalui proses pemeriksaan kesehatan berupa cek suhu tubuh, tekanan darah hingga dinyatakan sehat, Presiden Joko Widodo pun menerima suntikan vaksin COVID-19 pada pukul 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri 7 Pinrang, semangat, semangat, semangat. Perkenalkan, saya Bunga Gautami dari SMA Negeri 7 Pinrang. Pada video sebelumnya, terdapat cuplikan-cuplikan berita mengenai bagaimana perkembangan virus COVID-19 dan bagaimana diperlihatkan Presiden kita Joko Widodo mendapatkan vaksin. Lalu, apakah ada yang bisa menebak apa yang akan kita bahas pada episode kali ini? Sistem imun atau biasa juga disebut sebagai sistem kekebalan merupakan sistem pertahanan tubuh kita dari berbagai jenis patogen penyebab penyakit. Bila di sebuah negara biasanya perbatasan ataupun perlindungan negaranya dilindungi oleh tentara, maka sistem tubuh kita dilindungi oleh sistem imun. Sistem imun kita ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu sistem kekebalan bawaan dan sistem kekebalan dapatan. Lalu apa sih perbedaan keduanya? Sistem kekebalan bawaan atau biasa juga disebut sebagai sistem kekebalan non-spesifik. Dikatakan demikian karena cara kerjanya yang tidak spesifik atau bekerja secara umum. Maksudnya adalah cara dia mengenali si patogen-patogen penyebab penyakit ini masih bersifat umum karena reseptor-reseptor yang dimilikinya masih sedikit. Jadi si sistem kekebalan bawaan kita ini masih mengenali sifat-sifat patogen yang masih bersifat umum. Karena cara kerjanya yang tidak spesifik ini pula, maka respon yang didapatkan pun jadi lebih cepat. Sistem kekebalan yang kedua adalah sistem kekebalan dapatan atau sistem kekebalan yang diperoleh yang bekerja secara spesifik, sehingga kadang disebut pula sebagai sistem kekebalan spesifik. Sistem kekebalan spesifik ini, bila tadi si sistem kekebalan bawaan masih memiliki reseptor-reseptor yang sedikit, maka si sistem kekebalan dapatan ini memiliki reseptor-reseptor yang sangat banyak, sehingga setiap reseptor dapat mengenali patogen-patogen yang berbeda. Makanya, si sistem kekebalan dapatan ini dapat bekerja secara spesifik, yang diartikan satu reseptor dapat mengenali patogen-patogen tertentu saja. Bila misalkan di tentara kita, misalkan Tentara Nasional Indonesia, ada yang dikatakan sebagai tentara TNI AD atau Angkatan Darat, ada AL Angkatan Laut dan ada AU untuk Angkatan Udara, maka ini pula yang begitu pula sistem kerja sistem kekebalan dapatan ini. Jadi setiap reseptor memiliki tugasnya masing-masing. Setiap reseptor memiliki patogen yang harus dikenali masing-masing, sehingga dikatakan cara kerjanya secara spesifik. Dimaksudkan spesifik untuk mengenali patogen-patogen tertentu. Dan karena tugasnya yang bersifat spesifik ini, makanya responnya bersifat lebih lambat. Apakah kalian pernah terheran atau apakah kalian pernah bertanya, sebenarnya kenapa sih kulit kita harus menghasilkan minyak atau sebum, terutamanya di kulit wajah kita? Sebenarnya reaksi pengeluaran sebum atau reaksi pengeluaran minyak dari kulit kita, utamanya dari wajah kita, merupakan usaha pertahanan dari tubuh kita. Mengapa demikian? Karena kulit merupakan gerbang utama dari sistem pertahanan tubuh kita. Jadi kulit adalah kekebalan non-spesifik yang berada di bagian luar atau berada di eksternal tubuh kita. Lalu untuk apa kulit menghasilkan sebum? Mengapa sebum ini dikatakan bisa menjadi pertahanan tubuh kita? Jadi, dari banyak patogen seperti bakteri, virus, jamur, dan sebagainya, mereka memiliki
sistem kehidupannya sendiri, di mana mereka banyak sekali patogen yang tidak dapat hidup di area ataupun di suatu tempat yang bersifat asam. Makanya kulit kita mengeluarkan asam ataupun mengeluarkan sebum ataupun minyak yang bersifat asam. Biasanya sebum atau asam yang dihasilkan oleh kulit kita itu akan berada di antara pH 3-5 yang tentunya sifatnya asam. Sifat asam ini yang akan membunuh dan akan menjauhkan berbagai bakteri dari kulit kita. Nah, itulah mengapa kulit kita mengeluarkan sebum atau mengeluarkan minyak. Nah, selain itu, kulit kita ini memiliki struktur yang cukup tebal, dan dia struktur yang cukup tebal sehingga dapat melindungi tubuh kita dari berbagai macam patogen. Kekebalan non-spesifik eksternal yang kedua adalah membran mukosa. Apa sih itu membran mukosa? Jadi, membran mukosa itu adalah membran-membran atau lapisan-lapisan di tubuh kita yang menghasilkan cairan kental yang dinamakan mukus, sehingga membran ini atau lapisan ini disebut sebagai membran mukosa. Lalu apa sih guna dari si mukus atau cairan kental ini? Jadi, mukus atau cairan kental ini memberi pertahanan ke tubuh kita dengan cara menjebak si patogen atau si bakteri, kuman, dan lain sebagainya ke dalam dirinya. Seperti saya katakan sebelumnya tadi kan, bahwa si mukus ini bersifat kental, sehingga ketika dia menjebak si partikel-partikel patogen tadi, patogen ini menjadi susah bergerak, sehingga memberi waktu kepada sel-sel tubuh yang lain seperti sel-sel darah putih kita untuk memberi pertahanan tubuh lebih kepada tubuh kita. Lalu di bagian mana saja sih ada membran mukosa? Membran mukosa ini berada pada lapisan-lapisan tubuh yang membutuhkan ekstra pertahanan dari tubuh kita. Biasanya karena membran seperti saya katakan tadi bahwa mukus itu merupakan cairan kental. Membran mukus ini ditandai dengan di daerah-daerah yang agak lembab dan agak basah. Contohnya saja di daerah hidung, daerah mulut, daerah mata, daerah organ reproduksi, daerah organ urinari. Semuanya ini dilapisi oleh membran-membran yang menghasilkan mukus. Contohnya saja pada bagian organ hidung kita. Biasanya organ hidung kita mengeluarkan yang namanya ingos. Contoh dari si mukus itu tadi contohnya adalah si ingos. Jadi di dalam ingos itu atau mukus hidung ini tentu saja selain menjebak debu dan partikel-partikel yang mengganggu pernafasan, si mukus ini juga berfungsi untuk menjebak patogen-patogen yang merugikan bagi tubuh kita. Protein komplement atau protein pelengkap merupakan protein yang berfungsi untuk membantu kerja si antibodi ketika telah berikatan dengan antigen. Ada banyak jenis dari si protein komplement itu, yaitu terdiri dari C1 sampai C9. Jadi ketika si antibodi telah berikatan dengan antigen, si C1 ini, atau protein komplement 1 nantinya akan berikatan dengan ujung lain dari si antibodi. Sehingga dia bisa membantu pekerjaan dari antibodi ini. C1 nantinya akan menghasilkan C2 dan C4, di mana C2B dan C4B nanti akan bersatu dan menghasilkan C3 konvertase, yang akhirnya nanti C3 ini nanti berubah lagi menjadi C3A dan C3B. C3A dan C3B ini akhirnya nanti digunakan untuk membantu reaksi-reaksi pertahanan tubuh, contohnya saja reaksi inflamasi atau reaksi peradangan. Natural killer cell atau biasa disebut sebagai sel pembunuh alami merupakan kekebalan non-spesifik yang berada di dalam tubuh atau internal. Jadi, seperti pada video di samping kalian bisa lihat bahwa NK sel ini akan aktif ketika ada sel yang terinfeksi oleh patogen. Ketika
Jadi NK cell ini nanti akan membaca molekul-molekul dari si patogen yang telah menginfeksi sel tersebut. NK cell nantinya akan mendekatkan diri kepada sel yang telah terinfeksi dan mengikatkan dirinya dengan si sel yang telah terinfeksi tersebut. Kemudian NK cell nantinya akan mengeluarkan cairan-cairan ataupun zat-zat yang bersifat toksik atau racun ke dalam si sel yang telah terinfeksi ini. Akhirnya sel yang telah terinfeksi ini nanti akan mati dan melebur. Inilah mengapa si NK cell ini disebut sebagai sel pembunuh alami. Interferon. Interferon merupakan senyawa yang dihasilkan secara khusus oleh sel yang telah terinfeksi oleh virus. Jadi hanya sel-sel yang telah terinfeksi virus yang dapat menghasilkan interferon. Bisa kita lihat pada video virus yang digambarkan sebagai bulatan berwarna biru masuk ke dalam sel tubuh kita dan menginfeksi tubuh kita. Sehingga sel yang terinfeksi ini menghasilkan interferon alfa dan interferon beta yang dikodekan dengan warna kuning dan warna orange. Interferon ini gunanya nanti akan keluar dari si sel yang telah terinfeksi dan berikatan dengan sel tetangga. Mengapa demikian? Si interferon ini nanti gunanya untuk mengingatkan si sel tetangga agar menghasilkan antivirus untuk melawan dari virus dari sel yang telah terinfeksi ini tadi. Jadi ketika si interferon telah keluar, sel tetangga nantinya akan mengeluarkan reseptor interferonnya yang di video dikodekan dengan warna hijau. Ketika telah berikatan dengan interferon, si sel tetangga ini akan menghasilkan antivirus, sehingga ketika ada anakan virus dari sel yang telah terinfeksi masuk ke dalam sel tetangga, virus atau anakan virus yang telah masuk ke sel tetangga ini nantinya akan mati dan lebur dengan sendirinya oleh antivirus yang telah dihasilkan dari interferon tersebut. Reaksi imunitas selanjutnya yang biasa dilakukan oleh tubuh kita adalah fagositosis atau biasa disebut sebagai reaksi memakan atau menelan. Jadi fagositosis bisa dilihat pada video di samping. Terdapat bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Bakteri ini mengeluarkan molekul yang akhirnya mengundang si sel-sel di dalam sel makrofag di dalam tubuh kita untuk memakan atau menelan si bakteri tersebut. Bisa dilihat pada video. Si sel makrofag ini nantinya akan menelan si bakteri dengan cara berikatan dengan si bakteri tersebut, di mana di bagian bakteri terdapat molekul C3b yang nantinya akan berikatan dengan reseptor C3b pada makrofag. Ketika telah terjadi ikatan tersebut, nantinya si makrofag ini nantinya menelan atau memakan si bakteri ini dan memasukkannya ke dalam vakuola atau lingkaran di dalam tubuhnya. Vakuola ini disebut sebagai fagosom. Fagosom nantinya akan melakukan fusi atau bergabung dengan lisosom, enzim pencernaan yang ada dalam tubuh makrofag. Lisosom inilah sebenarnya yang melakukan fungsi utama dalam proses fagositosis. Jadi lisosom inilah nanti yang menghancurkan bakteri yang telah dimakan atau ditelan oleh si makrofag tadi. Ketika bakteri ini telah hancur, bakteri yang telah hancur menjadi serpihan-serpihan nantinya akan dikeluarkan oleh si makrofag dengan cara eksositosis. Ketika tubuh terluka, contohnya saja ketika tertusuk duri, bakteri-bakteri atau patogen juga akan ikut masuk ke dalam celah-celah luka tersebut. Makrofag atau sel makrofag yang berada di sekitarnya akan bersiap dan langsung memakan atau melakukan fagositosis terhadap sel bakteri tersebut. Di saat yang bersamaan, sel makrofag juga nanti akan mengeluarkan senyawa sitokinin. Senyawa sitokinin ini nanti akan masuk ke dalam kapiler darah yang membuat kapiler darah mengalami vasodilatasi atau melebar. Vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah ini juga nanti akan membuat si sel-sel endotelial pada jaringan luar pembuluh darah mengeluarkan selektin, di mana selektin nanti akan berikatan dengan karbohidrat pada neutrofil.
ketika sel leptin dan kabelan neutrofil saling berikatan, nantinya si endothelial cell ini juga nanti akan mengeluarkan suatu protein yang dinamakan integrin. Integrin ketika berikatan dengan si neutrofil nantinya membuat si neutrofil menjadi lebih lunak dan menjadi lebih fleksibel. Di saat yang bersamaan pula ternyata sel jaringan-jaringan yang terluka juga nanti akan mengeluarkan senyawa yang dinamakan sebagai bradykinin. Bradykinin ini akan membuat si endothelial cell yang tadinya saling berdekatan dengan erat akan terbuka sehingga neutrofil dapat keluar dari celah-celah. Dapat dilihat pada video. Ketika neutrofil keluar nantinya akan membantu si sel makrofag untuk memakan atau melakukan fagositosis terhadap bakteri-bakteri tersebut. Reaksi ini juga nanti akan membuat sel-sel emas akan keluar dari sarangnya. Sel emas ini nantinya akan mengeluarkan senyawa histamin atau senyawa alergen yang membuat si kapiler darah akan mengeluarkan sel-sel cairan sel sehingga akan terjadi pembengkakan atau inflamasi atau yang biasa kita sebut sebagai peradangan. Kekebalan dapatan atau kekebalan spesifik hanya memiliki dua senjata utama untuk melakukan pertahanan tubuh kita, yaitu sel B dan sel T. Apa sih sel B dan sel T? Sel B dan sel T atau biasa juga disebut sebagai limfosit B dan limfosit T adalah sel-sel darah putih yang berasal dari sumsum tulang belakang. Jadi limfosit B dan limfosit T ini merupakan awalnya berasal dari sel-sel punca dari sel sumsum tulang belakang yang akhirnya berkembang menjadi limfosit, di mana si sel T ini berkembang menjadi limfosit pada sel timus atau pada organ timus yang berada di atas jantung. Sedangkan si sel B tetap melakukan pendewasaan dan berubah menjadi limfosit di dalam sumsum tulang belakang. Sehingga inilah yang membedakan nama keduanya. Selain itu, keduanya juga memiliki struktur yang berbeda, yaitu mereka berdua memiliki struktur reseptor yang jauh berbeda, di mana sel T memiliki struktur reseptor yang jauh lebih sederhana dengan hanya memiliki dua rantai, di mana ada rantai alfa dan rantai beta, sehingga terlihat seperti membentuk angka 11. Ini berbeda dengan si sel B memiliki reseptor antigen yang lebih kompleks, di mana terdapat dua rantai berat dan dua rantai ringan sehingga terlihat membentuk seperti angka huruf Y. Lalu bagaimana sih cara si keduanya ini? Bagaimana cara si sel limfosit B dan limfosit T dalam mengenali berbagai antigen? Ini merupakan cara kerja dari si reseptornya. Bisa dilihat pada gambar, baik di sel B ataupun di sel T, di reseptornya memiliki dua wilayah. Wilayah C atau wilayah konstan yang menempel pada tubuh mereka memiliki bentuk yang sama, seperti ini. Sedangkan bagian atas dari wilayah C, yaitu wilayah V, biasa disebut sebagai wilayah variabel. Wilayah variabel inilah yang menentukan kespesifikan kerja dari si sel B dan sel T. Jadi mengapa dikatakan wilayah variabel? Karena wilayah variabel ini memiliki bentuk ujung yang berbeda-beda. Lalu apa sih gunanya bentuk ujung yang berbeda-beda dari reseptor ini? Jadi bentuk berbeda-beda inilah yang akhirnya nanti berikatan dengan si antigen-antigen yang juga memiliki ujung-ujung yang berbeda. Adapun ujung-ujung dari si sel dari antigen ini disebut sebagai epitop. Selain struktur keduanya yang berbeda ini, mereka juga memiliki fungsi yang jauh berbeda. Lalu bagaimana cara, dan tentu saja dengan cara kerja yang berbeda. Lalu apakah perbedaan keduanya? Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang di dalam respon kekebalan. Antibody. Kalian pasti sudah tidak asing lagi kan mendengar tentang kata antibody. Kata-kata antibody ini pasti kalian sering dengar di berita-berita tentang virus corona. Lalu apa sih sebenarnya antibody itu? Bagaimana sih cara kerja antibody tersebut? Mari kita lihat pada video berikut. Patogen yang masuk ke dalam tubuh kita akan dijebak oleh sel makrofag. Makrofag menelan patogen dan membuatnya menjadi beberapa potongan.
yang disebut sebagai antigen. Antigen ini kemudian ditampilkan di permukaan tubuhnya, sehingga makrofag jenis ini biasa disebut sebagai sel penempak antigen. Antigen akan dikenali dan berikatan dengan sel T penolong. Ikatan ini membuat makrofag mengeluarkan senyawa interleukin 1 dan sel T penolong mensekresikan senyawa interleukin 2. Saat ini nantinya akan mengaktifkan sel T sitotoksik yang berfungsi untuk berikatan dengan sel yang telah terinfeksi dan menghancurkannya dengan mengeluarkan senyawa racun. Respon demikian disebut sebagai respon kekebalan di perantarai sel. Aktifnya sel T penolong juga ikut mengaktifkan sel B. Sel B kemudian membelah dan membentuk sel plasma yang menghasilkan antibodi. Antibodi yang dihasilkan akan berikatan dengan antigen yang kemudian ditelan oleh sel makrofag melalui mekanisme fagositosis. Respon sel B ini dikenal sebagai respon kekebalan humoral. Namun, tidak semua jenis sel B yang dihasilkan akan dibentuk menjadi antibodi. Sebagian lainnya akan dibentuk menjadi sel B memori. Sel B jenis ini dan akan memicu respon kekebalan sekunder. Dikatakan demikian karena tubuh telah mengingat patogen tersebut, sehingga proses penanganannya akan lebih mudah dan lebih cepat. Mekanisme inilah yang dimanfaatkan oleh peneliti untuk mengembangkan berbagai jenis vaksin. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang antibodi pada video sebelumnya. Lalu, bagaimana sih cara kita untuk membentuk antibodi dalam tubuh kita? Apakah kita perlu terkena penyakit dulu atau kita perlu terinfeksi dahulu untuk membentuk antibodi dalam tubuh kita? Tentu saja tidak. Salah satu cara untuk membentuk antibodi dalam tubuh kita adalah dengan melakukan vaksinasi atau mendapatkan vaksin. Lalu bagaimana sih cara kerja vaksin itu? Bagaimana cara vaksin itu dibuat? Bagaimana cara vaksin itu dikembangkan? Ketika virus memasuki tubuh, tubuh akan mendeteksi zat asing tersebut dan segera membentuk tentara pertahanan berupa antibodi. Antibodi akan masuk dan mengalir ke dalam darah untuk mencegah atau meminimalisir gejala penyakit. Sel penghasil antibodi juga dapat membentuk memori sehingga dapat secara langsung mengenali virus yang pernah masuk ke dalam tubuh kita dan segera melumpuhkannya. Itulah mengapa terkadang tubuh kita tidak mengalami penyakit yang sama untuk kedua kalinya. Mekanisme ini dimanfaatkan untuk membuat vaksin. Adapun cara pembuatan vaksin paling canggih untuk saat ini adalah metode pembuatan vaksin mRNA, di mana hanya mengambil bagian protein RNA pada permukaan tubuh virus untuk dikembangkan menjadi vaksin. Ketika vaksin jenis ini diinjeksikan ke dalam tubuh, tubuh akan membentuk protein yang tentunya dianggap asing oleh tubuh, sehingga tubuh akan membentuk antibodi untuk melawannya. Metode ini dianggap paling aman dibanding cara pembuatan vaksin lain, yakni menggunakan virus yang dilemahkan, virus yang telah dinonaktifkan, atau penggunaan sebagian tubuh virus yang masih mengandung toksik. Vaksin pun dibuat dengan mengikuti prosedur yang ketat. Langkah pertama yaitu tahap preklinis. Vaksin dikembangkan di laboratorium dan diuji coba ke hewan uji dan manusia dalam skala mikro. Ketika lolos, lanjut ke tahapan klinis, di mana vaksin akan diuji coba kepada sampel manusia dalam skala makro untuk memastikan bahwa vaksin tersebut aman untuk digunakan oleh manusia tanpa mengenal kelas umur, jenis kelamin maupun ras. Bila vaksin aman hingga tahap ini, maka vaksin membutuhkan persetujuan oleh badan terkait. Contohnya Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM di Indonesia, untuk akhirnya boleh didistribusikan ke masyarakat. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk menolak program vaksinasi yang tentunya bukan hanya bermanfaat untuk tubuh kita sendiri, namun juga untuk orang sekitar kita. Demikian pembahasan sistem imun pada pertemuan kita kali ini. Semoga dengan menonton video ini, kalian akan tetap selalu menjaga kesehatan untuk membentuk kekebalan dan sistem imunitas kita. Jangan lupa untuk terus patuhi protokol kesehatan. Mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Saya siap divaksin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.